Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tips jadi YouTuber pemula versi 2020. Nah, pasti banyak dong, apalagi kita YouTuber pemula itu pasti pengen tahu apa sih tips-tipsnya jadi YouTuber pemula. So, kita lanjut ke videonya. Yang pertama adalah niat. Nah, kenapa niat? Karena kalau misalnya kita bikin video kita nggak niat itu pasti hasilnya bakal jelek banget. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau misalnya kita buat dari niat yang bagus itu bisa menampilkan atau ekspresi wajah kita yang enak dilihat atau enak dipandang begitu. Oke. Yang kedua adalah pahami apa itu YouTube. Nah, kenapa sih kok harus seperti itu? Karena kalau misalnya kita nggak tahu seluk-beluknya atau gimana sih, atau persyaratan-persyaratan apa aja sih yang dibutuhkan untuk mencapai monetisasi, kalau misalnya kita nggak belajar dulu, itu nanti kita akan berhenti di tengah jalan. Nah, contohnya kalau misalnya kita itu berpemula, kalau misalnya belum bisa rekam video, kita harus rekam video yang benar. Cara melihatnya yang benar itu gimana? Harus lihat ke kamera atau harus lihat ke layar. Terus juga cara ngedit videonya itu gimana, pakai aplikasi apa, cara buat thumbnailnya itu gimana. Nah, kita harus teliti dulu gimana caranya semua. Setelah itu baru kita bisa buat video dan bisa diupload ke YouTube. Nah, kalau misalnya kalian cuman buat iseng-iseng aja, itu pasti kadang bisa sih dari iseng-iseng bisa ngasilin duit, tapi harus buat sesuatu yang jelas atau yang teratur, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali begitu. Jadi ya kalau misalnya biasa coba dicari biasanya apa yang dicari oleh penonton YouTube. Kalau misalnya kalian bisa makeup, kalian bisa bikin tutorial makeup. Kalau misalnya games juga kalian bisa bikin tips-tips untuk games begitu. Oke. Tips yang ketiga adalah percaya diri. Nah, banyak pasti dari antara kita, apalagi saya juga termasuk bukan orang yang percaya diri, apalagi ngomong di depan orang. Nah, melalui di YouTube kita kan jadi ngomong di depan kamera. Nah, kalau misalnya kita nggak percaya diri, nanti terlihatnya juga aneh. Kalian harus banyak belajar ngomong di depan kamera, dan nggak semua orang bisa ngomong di depan kamera. Kalian pasti akan sering dengar perkataan ini, karena memang banyak orang di sana yang suka misalnya ngomongin kita ini videonya jelek atau ini atau itu. Tapi coba lihat apa sih yang mereka buat, istilahnya karya apa yang mereka buat kok mereka bisa ngomong kayak gitu. Makanya kita harus percaya diri supaya kita ngomong di depan kamera bisa lancar. Oke. Yang keempat adalah gunakan fasilitas yang ada. Apalagi kita jadi YouTuber pemula, pasti kita belum punya cukup dana atau pasti budgetnya low budget banget kan. Nah, kalau misalnya kalian punya handphone, pasti kan sekarang handphonenya pasti kameranya pada udah bagus kan. Nah, jadi bisa pakai handphone dulu bikin untuk rekam videonya. Ya kalau bisa untuk misalnya background begini kalian bisa pakai hordeng atau bisa pakai wallpaper, terserah kalian. Kalau kalian yang pakai kerudung juga kalian bisa pakai kerudung kalian untuk background di belakang seperti ini. Kalau saya pakainya hordeng. Nah, terus kalau misalnya kalian belum punya lampu atau lampu tumbler atau misalnya kalian mau syuting di malam hari, nah kalian bisa manfaatin cahaya matahari seperti ini. Meskipun pasti banyak suara-suara atau suara motor, suara orang bicara, ya mau gimana lagi kan, baru ini alat yang kita punya, jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Tips yang kelima dari aku adalah belajar. Nah, kita harus belajar ngomong di depan kamera, kita harus seperti tadi belajar ngedit video, ngedit foto, belajar semua hal lah. Nah, terus pelajari juga konten-kontennya yang biasanya
disukai oleh penonton YouTube. Apalagi kalau misalnya sesuai dengan skill kita, kemampuan kita, itu pasti akan membuat video kita jadi lebih menarik. Oke, tips yang keenam dari aku adalah share video kalian ke sosial media. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kalau nggak share video, pasti siapa yang akan nonton, kan nggak ada. Nah, kalau misalnya kalian masih malu, share dulu aja di WhatsApp. Itu kalau kalian punya Facebook ya Facebook, Instagram, kalian kasih tahu dulu kalau kalian punya channel supaya mereka bisa tonton atau bisa bantu subscribe supaya subscribe-nya bisa lebih naik. Terus dari aku yang terakhir adalah konsisten. Nah, kalau misalnya kalian nggak konsisten, kalau misalnya kalian upload 1 bulan itu cuma 1 kali, itu pasti sedikit kemungkinan untuk menambah subscriber atau menambah jam tayang kalian. Jadi kalau misalnya kalian konsisten dalam mengupload video, misalnya 1 minggu itu 2 kali atau 1 minggu itu 1 kali, tapi kalian harus memikirkan konten yang pas. Nah, kalau misalnya membuahkan hasil, paling tidak kita bisa mempunyai beberapa video atau banyak video dalam 1 bulan, supaya penonton yang menonton kita itu bisa mencari-cari atau scroll-scroll video apa sih biasanya yang akan mereka cari. Jadi seperti itu. Sekian tips dari aku. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Oke?